eee, Jubir Timnas, Abdur Rahim. Cak Rohim, bagaimana Anda melihat hasil dari, polling yang digelar oleh, Pada Suka TV? Mungkin, perlu saya tampilkan kembali, slide, hasil polling, yang barusan saya gelar atau, Pada Suka gelar, yaitu menurut Anda, debat ketiga calon presiden 2024, siapakah yang paling unggul dalam hal gagasan, performa, dalam hal kecerdasan menjawab pertanyaan lawan bicara? Ada 26.000, Anies Baswedan 81%, Ganjar 15, Prabowo Subianto 4%. Kemudian, pasca debat capres ketiga, apakah Anda semakin yakin untuk menentukan pilihan pada pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, atau akan memilih calon lain? Ada 13.000 suara, semakin yakin 87%, memilih calon lain 12%. Cak Rohim, bagaimana Anda melihat, dari perhelatan atau perdebatan Pak Prabowo, kemudian juga polling yang digelar oleh Pada Suka TV yang mengunggulkan Anies Baswedan, serta netizen, di Pada Suka TV itu tidak bergoyah, semakin mantap untuk memilih, pasangan Amin. Silakan, Cak Rohim. Baik, Pak Yusuf dan para narasumber lain, dan selamat malam juga kepada para pemirsa Pada Suka TV. Saya sama sekali tidak kaget dengan hasil polling yang dilakukan oleh Pada Suka TV ini, yang menunjukkan bahwa Pak Anies unggul signifikan penilaian publik atas debat kemarin malam itu, atau minggu malam. Kenapa? Lihat saja sejak debat berlangsung di lini media sosial, di Instagram, di Twitter, di TikTok, lihat reaksi publik di media massa, itu juga luar biasa. Jadi kalau Pada Suka TV mengeluarkan hasil survei yang demikian, ini bukan nggak hal yang mengagetkan, karena memang debat kemarin menjadi panggung Pak Anies. Bagaimana Pak Anies bisa memberikan paparan mulai dari penyampaian visi misi yang luar biasa tentang pertahanan kita, termasuk politik luar negeri kita. Dan saya mungkin ingin menyampaikan juga, Pak Yusuf, selain hasil survei yang dilakukan oleh Pada Suka TV, saya mendapatkan data baru juga dari kompilasi berbagai survei yang dilakukan. Pertama, Lembaga Survei Republik atau LSR. Ini Anies Muhaimin unggul, ini pasca debat ya, Anies Muhaimin unggul 40,6%, Prabowo Gibran 26,7%, Ganjar Mahfud 25,3%. Kemudian Lembaga Survei Polling Institute, Anies Muhaimin 52,1%, Ganjar Mahfud 32%, Prabowo Gibran 14,9%. Kemudian CSIS, Center for Strategic and International Studies, Anies Muhaimin 51,3%, Prabowo Gibran 33,7%, Ganjar Mahfud 14,5%. Kemudian Indikator Politik Indonesia, Anies Muhaimin 50,2%, Prabowo Gibran 24,5%, Ganjar Mahfud 25,3%. Dan ada beberapa termasuk di Litbang Kompas juga demikian, Anies unggul. Jadi di polling juga demikian, di berbagai polling media termasuk atau media mainstream dan lainnya, semua menunjukkan, hampir semuanya menunjukkan Anies unggul dari debat kemarin. Dan kalau kita lihat, saya juga menyaksikan meskipun lewat televisi, bagaimana penampilan Pak Anies. Tidak hanya penampilan dari segi ini, bagaimana beliau menguraikan, mengkritisi sebenarnya, mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pak Prabowo selaku Menteri Pertahanan, termasuk dalam hal food estate yang dinilai proyek full estate penanaman singkong gagal total kemarin itu, termasuk apa yang akhirnya pernyataan Pak Anies yang menirukan pernyataan Pak Jokowi tentang kepemilikan lahan Pak Prabowo, yang akhirnya membuat Pak Prabowo terlihat kurang bisa mengontrol emosinya. Dan itu dilanjutkan dengan berita yang hari ini viral, pernyataan Pak Prabowo yang menyebut ada pimpinan goblok dan sebagainya, yang itu akhirnya sekarang justru menjadi
viral dan menunjukkan karakter asli beliau. Nah, jadi apa yang terlihat di survei pada Suka TV ini adalah saya melihat ya memang itu gambaran dari publik, dan saya rasa debat kemarin itu mengkonfirmasi bagaimana peluang pasangan Amin untuk bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2024 nanti. Jadi saya kok meyakini asal tidak dicurangi, Amin pasti menang. Begitu Pak Yusuf. Oke. Ya, survei yang kedua itu hasilnya bahwa semakin mantap ini 87% untuk memilih Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ini bagaimana nih? Apakah impact-nya besar dari hasil debat capres ini atau bagaimana, Cak? Publik itu kan cerdas. Memang ada sebagian orang yang menilai bahwa debat itu nggak begitu banyak berpengaruh. Tapi saya meyakini debat itu punya pengaruh. Kenapa? Publik itu kan melihat bagaimana sih sosok pemimpin yang diidamkan itu. Apakah dia itu punya wawasan? Apakah seorang pemimpin itu bisa mengendalikan emosi dengan baik? Karena ini penting. Bagaimana kalau seandainya seorang pemimpin, apalagi seorang presiden, kemudian emosinya labil, gampang tersulut, ini juga menjadi persoalan. Nah, Pak Anies tidak menunjukkan itu. Bahkan ketika Pak Prabowo berbicara dengan tone tinggi yang sepertinya nadanya kurang terima dengan apa yang disampaikan Pak Anies, apa reaksi Pak Anies? Senyum, ditanggapi dengan senyum, dan dibalas dengan argumen yang sangat baik. Artinya Pak Anies dalam paparan tentang pertahanan kemarin memaparkan pertahanan tidak hanya dari segi bagaimana kesiapan alutsista Indonesia, tapi di situ juga bagaimana menyejahterakan TNI yang menjadi ujung tombak dan dalam pertahanan itu bertaruh nyawa juga. Artinya itu juga menjadi perhatian Pak Anies, kemudian termasuk cyber security, termasuk keamanan laut kita, termasuk bagaimana praktek penyelundupan narkoba lewat berbagai jalur, termasuk kemarin data Kemenhan yang dibobol. Nah, artinya Pak Anies mencoba untuk mengkritisi apa yang kondisi saat ini, yang itu tentu tidak boleh terulang ketika Pak Anies atau Amin dipercaya menjadi presiden dan wakil presiden gitu.